Merupakan 10 negara terbawah yang memiliki literasi yang rendah. Kang Ega. Akang. Duta Baca Indonesia. Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi kan kamu duta baca Jawa Barat. Berarti kamu menang? Enggak. Dari 1000 cuman 1 yang suka baca. Iya, suka yang ngerumpi gitu kan. Ngerumpi ngegibah ayo. Iya kan? Mereka tuh lebih suka mendengarkan daripada membaca. Di duta baca itu bergerak itu di bidang literasi. Saya juga sendiri kurang suka membaca lewat handphone. Kalau saya gata mata sih. Pada akhirnya ke Shopee lagi. Tanya kan adik-adik itu. Kapan buka kayak gitu. Udah kayak perpustakaan ya? Iya, jadi kita udah siapapun udah boleh masuk kayak gitu. Lu dapat buku-buku itu dari mana? Info dari goodstart.id. Krisis literasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi. Katanya, Indonesia menempati peringkat ke-71 dari 77 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki literasi yang rendah. Kok bisa ya? Oh ya, ini berita di 31 Agustus 2023. Nah, di sini sih dijelaskan ya pada intinya tingkat literasi di Indonesia itu masih rendah, teman-teman ya. Di sini ada 10 negara dengan tingkat literasi rendah. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ada Indonesia, salah satunya. Bangga banget ya gue. Padahal literasi membacanya rendah. Padahal kalau misalnya melihat survei di beberapa penelitian, orang Indonesia itu banyak yang menggunakan gadget dan bertahan lama dengan gadgetnya dan kurang lebih 9 jam di depan gadget, tapi bacanya rendah. Jadi waspada banget ya literasi bacanya. Nah, efeknya apa sih? Saya jadi penasaran mengenai literasi digital. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mau mengundang salah seorang yang memang punya concern di literasi digital. Dan selamat datang untuk Duta Baca Jawa Barat, yaitu Kang Ega. Akang. Ya, jadi teman-teman, selain informasi yang tadi saya dapat tentang literasi di Indonesia rendah dan ini di tahun 2023 informasinya. Sekarang gimana? Masih rendah? Kalau sekarang untuk penelitian lagi kan belum ada juga ya. Itu terakhir itu penelitian di tahun 2019 itu dari UNESCO yang memperingatkan Indonesia itu di persentase 0,001%. Bahwasanya pernah dengar. Dari berapa ribu jiwa orang Indonesia hanya satu orang yang 10.000. Ya, dari 10.000 jiwa orang Indonesia ya. Itu hanya satu orang yang gemar membaca. 0,001% teman-teman yang suka membaca. Ya, menyedihkan ya. Ya, sangat menyedihkan sih. Baik. Ngomong-ngomong, kita belum sapa Biofriend. Hai Biofriend, bertemu lagi dengan saya Nadia Safitri di podcast Universitas Bina Insani. Nah, ini podcast pertama kali di tahun 2024 dan mudah-mudahan jauh lebih berbobot dibanding podcast-podcast sebelumnya. Iya nggak, Bapak Editor? Betul. Suaranya nggak ada ya. Iya, lebih berbobot karena apa? Sekarang kita mainnya data. Kalau kemarin sih udah disenggol ya dari podcastnya Pak Solikin tentang big data. Nanti teman-teman bisa dilihat di sini atau linknya di bawah. Silakan editor ditambahkan ya, jangan lupa loh. Iya, bisa lihat tentang big data. Makanya sekarang kita ngarahnya ke data. Tapi memang data yang saya dapat ini dari beberapa penelitian literasi di Indonesia rendah. Iya. Ya, salah satunya yang tadi disebutkan. Iya, dari UNESCO itu sendiri. Ya, dari UNESCO 0,001 warga Indonesia. Cuman dari 1000 cuman 1 yang suka baca. Iya, itu mirisnya di Indonesia gitu. Padahal banyak mahasiswa-mahasiswa juga kan yang berprestasi di bidangnya gitu kan. Tapi minat literasi itu masih sangat rendah gitu kan.
Tapi sebetulnya literasi itu apa sih? Literasi itu yang saya ketahui kan, itu ya ada 6 sih, literasi dasar sih, Yes. gitu kan. Ada 6 literasi 6 dasar. literasi dasar. Mm-mm. Itu ada literasi baca tulis, Ya. literasi numeris, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewarganegaraan, sama udah ya kayak 6 itu ya. Iya Jadi, kali 6 ya. iya. Ya hitung sendiri ya, biofriend. Jadi kenapa sekarang yang tadi dibacakan di awal itu kan ya sangat miris lah gitu. Karena perkembangan digital saat ini kan sangat begitu pesat ya kan. Dari tahun ke tahun. Lalu yang sekarang anak-anak SD awalnya belajar menggunakan buku LKS serta paket yang sekarang dialihkan oleh gadget itu sendiri. Oh iya, yang iya, mengakibatkan benar. kan anak-anak ini ya jadi terjebak oleh gadgetnya itu sendiri dengan game-gamenya mereka. Di data yang saya lihat pun secara literasi baca itu memang kurang ya. Iya. Jadi memang yang tadi disebutkan 0,001% masyarakat di Indonesia ini suka baca. Iya. Nah, sedangkan untuk smartphone-nya, penggunaan smartphone itu di setiap tahunnya meningkat dan Iya. meningkat tajam. Nah, berpengaruh nggak sih? Maksudnya literasi baca dengan penggunaan media sosial. Sangat berpengaruh sih kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat sejarah sendiri kan, orang zaman dulu nih, orang-orang tua kita, mungkin ibu juga merasakan kan. Waduh, saya dipanggil ibu di sini. Kakak, mohon maaf ya. Iya. Ibu merasakan pada saat zaman kuliah atau apa untuk mencari satu buku saja itu kan sangat sulit. Ya Iya sih, sama ini juga kalau dulu kelihatan tua banget gue. Pernah nggak sih bikin clipping? Pernah. Clipping? Nggak pernah? Angkatan berapa lu? Iya, kalau dulu saya tuh di sekolah disuruh baca koran, Iya. terus cari clipping, bikin clipping gitu loh, yang dari koran-koran. Iya. Kealamin juga nggak? Ngalamin saya. Ngalamin ya. Lanjut. Yang korannya digunting-gunting. Iya benar. Tapi kan sebelum digunting juga harus dibaca dulu, dibaca karena kan dulu. kalau koran tuh biasanya headline-nya di depan, terus bersambung ke belakang. Iya. Terus Itu sih kayak sekarang nih buku udah mulai banyak gitu kan. Tapi ditinggalkan. Kayak toko Agung aja kan sekarang udah mulai bangkrut, udah mulai hilang kan. toko Agung yang mana ya? Toko Agung, toko buku Agung. Iya. Ada. Anggaplah saya tahu ya. Nah, Toko terus buku Agung itu sekarang udah mulai bangkrut karena memang peminatnya yang sangat kurang drastis yang sekarang dialihkan oleh digital. yes. Nah, sekarang banyak program-program juga dari Dispusipda, terus di Sarpusda, sampai Perpusna sendiri sudah mengeluarkan yang namanya e-book digitalnya sendiri kan. Iya, betul. Perpustakaan sudah mengarah ke mengarah e-book ke juga ya. digital juga kan. Namun lagi-lagi mereka selalu dibenturkan dengan realita yang ada nih di masyarakat, yang mana masyarakat lebih mementingkan dia dengan ya chattingan, ngeliat Instagram dan TikTok gitu kan. Nah, kayak saya sendiri sih ingin melestarikan literasi budaya sebenarnya. Kayak Literasi seperti budaya. sejarah itu lewat TikTok itu sendiri, TikTok, Instagram, ditaikkan lagi ke situ lewat digital biar masyarakat ataupun mahasiswa itu mengetahui lagi sejarah-sejarah gitu sih. Oke, berarti naikin maksudnya keilmuannya lewat media sosial Lewat media juga. sosial. Iya, tapi maksudnya kayak sekarang kan krisisnya jadi literasi baca nih. Iya. Ya nggak sih? Nah, kalau misalnya kita memanfaatkan media sosial, jatuhnya kan literasi digital. Iya. Ya nggak sih? Literasi digital. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya itu jomplang nggak sih untuk literasi digital dan juga literasi baca? Literasi digital dan literasi baca ya? Itu sangat jomplang sih. Karena kalau kita lihat juga sih dari budaya Indonesia juga ya, Bu, ya, yang emang suka yang ngerumpi gitu kan. Ngerumpi ngegibah ayo. Iya kan? Itu lebih senangan begitu mereka. Maaf, dia duta baca, gue duta gibah. Enggak, you friend. Enggak, gue enggak gibah. Kan kayak gitu kan. Jadi Iya. mereka tuh lebih suka mendengarkan daripada membaca sama melihat kan gitu. Ya, storytelling Jadi, gitu ya. Makanya kayak kenapa bahaya juga nih literasi digital itu kan, karena menurut saya
kalau kita mendengarkan tanpa mencerna lagi, tanpa mencari lagi, tanpa membaca lagi kan, entah itu dari berita-berita yang ada seperti Kompas, CNBC, terus dan lain-lain, itu kita akan menelan mentah-mentah sehingga akhirnya ya akan menimbulkan hoax itu sendiri. Yes, banyak sekali. Banyak sekali ini yang mulai dirasa ya ketika COVID terutama. Iya. Kalau sebelum COVID mungkin nggak terlalu gimana banget ya. Iya, tapi setelah COVID masuk, kemudian ya kita juga jadinya banyak kayak pemberitahuan, kemudian ada share-share di grup WA. Iya, betul. Itu kayak jadi simpang siur beritanya. Betul sekali sih itu, kayak ada dari ini COVID ini hanyalah ini cuman hoax dan lain-lain. Iya, COVID sudah tidak ada, tapi COVID ternyata masih ada. Iya, di Singapura kemarin sempat di Singapura, Malaysia sama di Indonesia malah ya. Indonesia naik lagi kemarin. Sekarang udah turun belum? Kalau sekarang mudah-mudahan sih turun ya. Mohon maaf belum baca berita lagi, Pak. Sama. Ya, berarti kalau misalnya yang saya tangkap sebetulnya literasi digital sama literasi baca memang harus balance ya. Harus balance. Tapi menurut pendapatmu sebagai duta baca, bukan duta sampo ya. Udah tadi duta gibah, duta sampo, ini duta baca BioFriend. Nah, dengan adanya program pemerintah, dengan adanya duta baca dan lain sebagainya, ya sebetulnya itu bisa meningkatkan gak sih? Apakah itu aksi yang benar-benar bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca kah? Atau ya pada akhirnya sia-sia gitu? Menurutmu ya? Kalau menurut saya sendiri kemungkinan ya akan meningkat gitu ya. Karena duta baca ini sendiri pun selalu berkolaborasi dengan forum-forum tahun baca masyarakat yang ada di setiap daerah. Kayak saya sendiri awalnya sebelum jadi duta baca itu bergerak itu di bidang literasi anak-anak. Dari anak kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Itu di komunitas saya sendiri, di Ruang Aksara. Iya, Ruang Aksara. Jadi kamu punya komunitas namanya Ruang Aksara. Oke. Kalau boleh tahu Ruang Aksara itu apa? Ruang Aksara itu awalnya itu kita terbentuk di COVID kan. Jam-jam COVID nih. Oh ya. 2019. Banyak sekali loh forum-forum yang terbentuk pada saat COVID ya. Karena apa sih? Latar belakangnya? Latar belakang awalnya terbentuk itu karena kita melihat lah adik-adik kita nih sekolah lewat online. Lalu setelah selesai sekolah itu mereka hanya main game. Ya kita pendekatan dari situ kita ajak mereka untuk membaca karena awalnya itu komunitas ini hanya untuk kumpulan anak-anak muda yang suka membaca dan saling sharing saja sih. Oke. Akhirnya berarti kalau misalnya tadi disebutkan dari 1.000 orang yang disurvei, kamu salah satunya yang suka membaca. Insya Allah. Insya Allah. Berapa banyak buku yang kamu baca setiap bulan? Kalau saat ini saya lebih baca ke berita-berita sih. Ke berita. Tapi sedih banget gak sih sekarang jarang banget koran. Betul. Iya kan? Biasanya kalau zaman saya dulu, nggak zaman saya dulu sih, beberapa tahun ke belakang, itu kayak tukang koran tuh selalu ada di kayak lampu merah nggak sih? Iya nggak sih? Ada. Sekarang tuh yang ada di lampu merah bukan tukang koran, tukang makanan. Betul. Iya kan? Iya, kayak jarang banget tukang koran gitu. Padahal kan maksudnya banyak orang juga yang mungkin tidak terbiasa dengan gadget untuk membaca. Saya pribadi bukan tipikal orang yang nyaman untuk membaca dengan gadget. Jadi kalau dikasih e-book dan lain sebagainya ya mau nggak mau saya print. Gitu. Jadi baca berita doang. Sekarang dikit-dikit sih. Cuma asal kayak kan di sekarang WhatsApp ada fiturnya tuh kan. Ada komunitas. Komunitas itu kan. Jadi saya suka ngeliat di situ. Sebenarnya saya juga sendiri kurang suka membaca lewat handphone. Karena selalu terganggu tuh dengan notif-notif yang ada. Ngedistrak ya? Iya, ngedistrak. Kalau saya gatal mata sih. Pada akhirnya ke Shopee lagi. Aduh, jadi promosi Shopee. Iya, lanjut. Ya, tadi nyampe mana ya? Iya, baca komunitas, lewat komunitas.
komunitas itu kan saya bentuk nih sama kawan-kawan itu ya karena melihat itu. Bukan. Apa? Tadi kamu baca Oh, beritanya berita dari lewat komunitas, ya. lewat salah satu fitur di WhatsApp. Iya, Oke, berarti masih suka baca. masih suka baca. Tapi memang beberapa komunitas atau teman-temanmu bergabung karena itu awareness terhadap teman-teman SD. Teman-temannya SD ya. Oke. Tapi ada nggak sih peningkatan dari mulai dibentuk sampai sekarang? Kalau peningkatan ada sih alhamdulillah, Bu. Karena memang lingkungan saya yang begitu keras gitu ya kan. Jadi sekeras silet. Oh, bukan ya, bukan. Jadi kayak kita emang punya satu ruangan. Itu memang ada banyak lah, udah lumayan sekitaran 800 koleksi buku. Itu jadi asal kita nggak ada di situ, mereka sudah menanyakan adik-adik itu, kapan buka kayak gitu. Udah kayak perpustakaan ya? Iya, jadi kita udah siapapun udah boleh masuk kayak gitu. Seru juga. Di daerah mana? Kalau itu boleh di tahu. Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih. Oh, Jati Asih. Berarti kalau misalnya boleh tahu nih, udah ada berapa banyak sih yang ikut di komunitas itu? Kalau komunitas saya sendiri itu ada sekitaran 10 volunteer. Lalu sisanya kita kolaborasi. Kayak lagi itu 2020 pas zaman Covid, kita kolaborasi itu sama ATV. Akademi Televisi Indonesia. Itu kita kolaborasi terus sama universitas mana tuh, dia KKN di Jatimekar dan diarahinnya ke kita. Jadi kita kolaborasi lagi. Oh ya, jadi sama anak-anak KKN ya. Ya, tapi menarik ya. Susah nggak? Ya, awalnya sih karena emang saya tipe orang yang kurang berbaur gitu ya sama anak-anak. Introvert. Awalnya susah, cuman semenjak saya lakukan lama-lama jadi seru gitu, bermain sambil belajar dengan adik-adik gitu kan. Sampai saat ini sih saya selalu kemana-mana tuh selalu bawa ya pensil warna ataupun apapun itu sih. Oh really? Sekarang bawa dong? Kalau sekarang kan lagi ada laptop. Oh iya, nggak kemana-mana juga dong ya. Baik. Iya, jadi setahu saya juga salah satu pemusik, tahu Firsa Besari. Nah ya, dia juga kan kayak suka baca tuh. Dan memang sebanyak itu koleksinya. Gitu. Jadi menyenangkan ya? Menyenangkan. Nah, lu dapat buku-buku itu dari mana? Kalau saya dapat buku-buku itu dari donasi aja sih, Bu. Karena kita selalu open donasi, ataupun pertama tuh dari kawan-kawan beli buku sendiri nih. Beli buku, bikin sosial media, lalu di-post, lalu ada kawan dari luar yang ingin, nih gue mau donasi buku, akhirnya dikirimin ke kita. Oh iya. Gitu. Oh, jadi sekarang total udah 800 buku. Keren. Ya. Dan itu satu ruangan ya? Satu ruangan. Udah kayak perpustakaan dong ya. Tapi kalau boleh tahu, kok bisa sih jadi duta baca? Kalau duta Sambo kan jelas ya. Ya nggak? Gimana bisa kepilih jadi duta baca? Kalau saya sendiri kepilih jadi duta baca itu kan awalnya dia diajak lah sama ketua Forum Tahun Baca Masyarakat Kota Bekasi. Kota Bekasi? Kota Bekasi. Oke. Ditawarin, ini ada pemilihan duta baca, coba. Ya, saya cobalah yang memberanikan diri. Asik. Udah kayak nembak cewek ya, memberanikan diri, wah. Terus? Ya, ini adalah salah satu pertama kali saya ngikuti kompetisi seperti ini. Karena saya emang kompetisi ya jatuhnya? Ya. Udah kayak Miss Universe gak sih? Iya. Ya, kompetisinya ngapain doang sih? Itu ngapain aja maksudnya? Pertama kan ada seleksi berkas, administrasi, lalu dari video yang kita upload di Instagram, perihal budaya yang ada di daerahnya. Lalu abis itu setelah terpilih baru kita datang ke Jawa Barat lagi tuh. Itu ada sesi seminar. Jadi ada beberapa materi. Habis selesai materi itu lalu ada seleksi wawancara tertutup oleh para dinas-dinas Dispusibda. Lalu habis itu
ada lagi seleksi berkas sudah selesai tuh semua, baru pemilihan itu 30 besar. Waktu 30 itu. besar. Ya. Terus 30 besar itu ada seleksi wawancara terbuka. Sampailah terpilih sampai juara 1 lah gitu kan. Kalau saya alhamdulillah 50 besar. Keren. Berarti juara satunya itu buat apa? Duta Baca Indonesia? Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi kan kamu duta baca Jawa Barat. Berarti kamu menang? Enggak. Saya sebagai finalis. Jadi yang udah masuk ke forum itu sampai 50 besar itu, yang kota kabupaten terpilih 2 itu sudah otomatis menjadi duta baca perwakilan Jawa Barat. I see. Berarti yang dapat di juara pertama itu dari mana tuh? Itu dari kota Cirebon. Kota Cirebon. Yang perempuannya, yang laki-laki itu kalau nggak salah dari daerah Garut atau mana gitu. Oke, I see. Berarti 50 besar yang masuk di Jawa Barat itu sudah otomatis duta baca. Ih, keren. Boleh applause. Gitu banget ya. Oke, I see. Tapi maksudnya setelah, berarti periodenya periode kapan tuh? 2023? 2023. Udah lengser berarti? Sudah. Sudah. Sedih gitu ya. Berarti sekarang lagi proses pemilihan lagi? Apa gimana? Karena saya sendiri kemarin ditunjuk sebagai ketua paguyuban Duta Baca Kota Bekasi. Si paling ketua. Iya. Ketua paguyuban, Itu sekarang lagi sibuk ini sih untuk proses pemilihan Duta Baca Kota Bekasi 2024. Oke, baik. Berarti sekarang sedang ada pemilihan ya? Iya. Open recruitment. Apa open competition? Open penerimaan berkas itu insya Allah akan dibuka dari tanggal 30 April sampai di tanggal 1 Juni ya. Oke, berarti akan ada pemilihan Duta Baca lagi di Kota Bekasi yang akan dibuka di tanggal 30 April sampai sekitaran 1 Juni ya. 1 Juni. Buat teman-teman yang suka baca atau malah malas baca tapi karena terpush gitu ya, mungkin bisa ikutan ini. Iya nggak? Bisa. Kompetisi loh teman-teman. Ya. Selain dari saya nih, kayaknya ada yang mau juga nih. Ada yang mau ngasih pertanyaan mungkin, boleh loh. Boleh. Gue tunggu nih. Berarti ini ngomong aja ya? Iya, ngomong aja nggak apa-apa. Itu awalnya langsung tiba-tiba di tingkat Jawa Barat, nggak dari pemilihan Bekasi. Dulu sih Kota Bekasi. Karena Kota Bekasi sih sebenarnya baru pemilihan di tahun 2023. Jadi pas ada seleksi di Jawa Barat itu belum ada kandidatnya. Jadi untuk Kota Bekasi. Nah, yang kalau kamu yang ikutin itu gimana? Kalau saya langsung ditunjuk sama di Sarpusda Kota Bekasi. Langsung ditunjuk untuk mewakili Kota Bekasi. Iya, mewakili Kota Bekasi untuk di Jawa Barat gitu. Bapak minat menjadi duta baca? Bapak cukup jadi karena kebetulan adik saya dulu tuh duta baca juga di Jakarta gitu. Oh iya. Prosesnya. Sebenarnya kalau di Jakarta malahan pada jarang suka baca karena mereka cuman ngejar kompetisi buat itunya aja. Banyak Karena di sana kan nggak cuma duta baca jadinya pariwisata, lebih ke beauty pageantnya gitu. Karena bener-bener digodoknya seperti yang lain, ada karantina gitu. Iya, oke, baik. Itu Pak Wahyu. Iya. Oke ya. Ada lagi Pak Wahyu dari teman-teman? Duta baca tuh ngapain aja? Duta baca ngapain aja? Duta baca itu tugasnya itu ya kita sebagai stakeholdernya di Sarpusda. Jadi kita yang di Sarpusda, apa Dinas itu? Arsip Perpustakaan Daerah. Oke. Kota Bekasi. Arsip. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Oke. Kita sebagai yang terjun langsung nih ke masyarakat serta berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi untuk meningkatkan minat baca atau literasi yang ada di Kota Bekasi. Gitu. Oke. Berarti lingkupnya Kota Bekasi. Kota Bekasi. Kalau saya udah bisa ke Jabar sih sebenarnya. Udah ke Jabar. Udah kemana aja nih? Kalau saya kemarin keliling nggak lo? Lagi itu keliling sih di 2022 2021
itu keliling. Kemana aja? Itu pas lagi Cianjur mengalami gempa, Iya. saya 1,5 bulan di sana. Jadi volunteer juga? Jadi volunteer juga sama Forum Baca Masyarakat Jawa Barat. Lalu pernah juga ke Jawa Barat juga lagi itu main-main. Ke Jawa Barat teh kemana? Ke Bandung. Ke Bekasi, ke Jawa Barat ya? Ke Bandung. Ke Bandung ya. Cianjur, Bandung udah pernah sih. Gitu. Oke, berarti tugasnya belum terjawab ya sebetulnya. Tugasnya ya itu apa? Kita mensosialisasikan, entah itu ke sekolah, entah itu ke masyarakat lingkungan sekitar rumah kita, kayak gitu sih. Kalau saya sendiri lebih ke lingkungan sekitar rumah dulu. Oke. Sekitar kampus enggak? Sekitar kampus juga kadang saya for your information, beliau itu juga mahasiswa Bina Insani ya. Tiba-tiba tadi pengenalan Ega aja. Tanpa tahu dia siapa. Ya, jadi tapi berasa banget gitu ya. Kalau ini mah pengalaman saya menjadi seorang pengajar ceritanya. Meningkatkan literasi baca mahasiswa itu sulit. Karena kalaupun dikasih tugas, ya yang mereka cari ChatGPT. Iya. Padahal harapan saya teman-teman mahasiswa ini bisa cari artikel atau misalnya ada referensi buku yang memang dipakai untuk buat tugas gitu loh. Nah, ada nggak sih tip and trick untuk meningkatkan literasi baca bagi mahasiswa? Kalau trik and tricksnya, kalau saya sih awal-awal emang kurang suka baca, akhirnya suka baca di 2020. Itu sukai dulu apa nih yang menjadi kayak kebutuhan lah gitu kan. Iya. Karena memang berawal kayak Fiersa Bersari itu berawal dari sakit hati. Akhirnya membuat karya. Saya curiga nih baca-baca cuman gara-gara patah hati. Dan saya juga membaca awalnya dari buku Filsafat Cinta. Karya Khalil Gibran. Iya. Dan dari situlah akhirnya saya menjadi jatuh cinta dengan buku Khalil Gibran ya, berdampak ya, baik. Jadi triksnya itu ya sukai dulu apa yang kamu sukai, lalu bacalah misalkan ya selembar, 2 lembar sehari. Ya nanti juga tidak akan terasa, pasti bakalan habis, entah dalam sebulan ataupun seminggu kan. Jadi baca aja dulu sebentar sekali. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya lumayan suka baca. Tapi saya bacanya horor, jujur aja. Ya, beberapa buku yang saya baca horor, kalau enggak ya buku tentang keilmuan gitu ya. Ada seninya sih. Menyenangkan ya baca. Iya, menyenangkan. Maksudnya kayak belajar tentang buku pelajaran. Kalau saya tidak akan full bacanya. Tapi lihat poin-poinnya gitu. Tapi kalau misalnya baca buku kayak novel, fiksi, atau misalnya ya cerita horor, yaitu mau tidak mau memaksa kita baca dari awal sampai akhir. Iya. Dan jujur, membaca itu jadi habit nggak sih? Kalau sekarang alhamdulillah sih menjadi habit. Habit ya? Habit. Iya, karena ada beberapa saya dapat dari, saya lupa entah itu baca entah itu dari orang gitu ya. Tapi memang membaca itu jadi healingnya kita. Iya. Ngerasa nggak sih? Saya ngerasa kayak dulu asal pusing atau apa pasti healingnya pergi jauh. Sekarang kalau udah pusing, ya udah membaca apa yang kita butuhkan gitu kan. Dan ketika teman-teman baca nih, kalau saya yang saya rasain ketika teman-teman baca, kemudian fokus sama yang dibaca, itu otak kita tuh akan fokus dengan itu, sehingga kita tuh benar-benar nggak mikirin yang lain. Betul. Even kalau gue punya masalah nih, baca ya udah fokus baca gitu. Masalahnya ya akan ada sih, karena masalah itu bukan ditinggalkan dan jadi pelarian gitu ya, bukan, tapi harus diselesaikan. Tapi kita butuh calm down dulu gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Relate banget loh kita. Bisa dipilih menjadi duta baca. Oh, enggak juga ya. Oke, baik. So far menyenangkan ya. Menyenangkan. Oke, dan tadi sih informasinya bakalan ada pembukaan untuk pendaftaran kompetisi duta baca se-Jawa Barat ya. Di Bekasi dulu. Kota Bekasi dulu. Kota Bekasi dulu, nanti dari Kota Bekasi baru ke Jawa Barat dan mungkin ke Indonesia ya. Kalau Indonesia belum ada, Bu.
karena masih penunjukan dari Perpusnas. Oke, baik. Berarti sampai ke Tingkatan provinsi ya. saja. Baik. Sampai tingkatan provinsi yang nantinya akan dibuka di tanggal 30 April sampai 1 Juni 2024. Jadi buat teman-teman yang asik baca dan lain sebagainya boleh banget. Ini kontaknya ke siapa? Ke kamu? Kontak boleh ke saya. Oke, langsung ke ketua paguyuban. Gaya banget dah. Tapi mengganggu tidak? Maksudnya kamu ketua paguyuban, duta baca juga pada saat itu. Dan kamu masih mahasiswa. Mengganggu tidak sih? Kalau dibilang mengganggu enggak sih, Bu. Karena ini kan lebih ke setelah kita pulang kuliah juga masih bisa kan gitu. Iya. Jadi aktivitas kita di luar itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak berkuliah. Aduh, dengerin ya teman-teman BioFriend. Jadi walaupun teman-teman punya aktivitas lain di luar, itu bukan jadi penghambat buat kuliah nggak sih? Benar. Iya, jadi tolong masuknya 100% ya Pak. Amin. Semangat. Baik, terima kasih Ega udah datang di podcast. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai duta baca. Ya. Serius ini. Oh iya. Yang selalu saya bawa. Iya. Udah. Nggak usah komen. Mau serius ini. Nanti dia nggak serius. Ya, lanjut. Kalau dari saya sih ada satu yang selalu saya bawa sih. Yaitu jika kau takut untuk mengambil resiko, maka berhentilah untuk melangkah. Dalam ya. Karena setiap yang kita jalani, yang setiap kita lakukan itu memiliki sebuah resiko. Maka hadapilah resiko tersebut, janganlah kau tinggalkan. Ya. Gitu sih. Siap. Boleh applause loh, kayak ragu-ragu gitu loh. Iya sih. Tapi relate. Apapun yang kita ambil dalam hidup pasti ada manis pahitnya sih. Kalau saya. Jadi yang manisnya ditelan, pahitnya juga ditelan. Iya. Dan ya so must go on, hidup harus tetap dijalanin. Kalau dapat yang pahit jangan dimentahin. Betul. Iya nggak? Iyalah. Gitu BioFriend. Jadi mungkin itu, dan saya terima kasih buat Ega udah menyempatkan waktunya di sini dalam kesibukan menjadi ketua paguyuban dan juga duta baca. Dan lagi open kompetisi juga buat duta baca, dan mudah-mudahan apa yang Ega lakukan itu punya manfaat banyak buat orang lain dan membuka mata dunia. Amin. Dan buat BioFriend, terutama mahasiswa Bina Insani ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, sama di share informasi ini, dan juga dinyalain loncengnya. Jadi kalau misalnya kita ada pembahasan baru, teman-teman udah langsung dapet notifikasinya. Bukan begitu? Betul. Udah subscribe belum? Baru ke follow Instagram. Oh iya, segera subscribe loh. OTW. Dan buat BioFriend, terima kasih, dan Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. Terima kasih Ega, dan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.